Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi pendapatan nasional pada mata pelajaran teori ekonomi makro. Ya, selanjutnya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Brigita Febri, yang kedua Muhammad Tatak, dan ketiga yaitu Nur Afifah. Ya, dan selanjutnya. Agenda presentasi kami yaitu ada 6. Yang pertama pendapatan nasional, yang kedua komponen dan unsur pendapatan nasional, konsep perhitungan pendapatan nasional, cara menghitung pendapatan nasional, GDP, GNP, GNI, dan NNI, dan yang terakhir yaitu contoh soal-soal. Yaitu materi yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur majunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional, kita juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Afifah. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang komponen dan unsur pendapatan nasional. Komponen dan unsur pendapatan nasional adalah untuk mengetahui komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam pendapatan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Komponen yang terdapat dalam pendapatan nasional dapat diketahui dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi rumah tangga tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah tambah ekspor dikurangi impor. Yang kedua ada pendekatan produksi. Di sini rumusnya yaitu pendapatan nasional. Harga barang ke-1 kali jenis barang ke-1. Tambah harga barang kedua kali jenis barang kedua tambah harga barang ke N kali jenis barang ke N. Yang ketiga ada pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional sama dengan pendapatan upah gaji tambah pendapatan sewa tambah pendapatan bunga tambah pendapatan laba usaha. Ya, materi selanjutnya yaitu konsep perhitungan pendapatan nasional. Konsep perhitungan pendapatan nasional ada 5, yaitu 1. Menilai prestasi atau keberhasilan negara di bidang ekonomi. 2. Menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. 3. Mempertegas struktur perekonomian negara. 4. Bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Dan yang kelima, menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada GDP, GNP, GNI, dan NNI. GDP atau Produk Domestik Bruto secara definisi adalah total jumlah nilai atau harga barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian atau perusahaan dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Untuk menghitung salah satu konsep terpenting dalam pendapatan nasional ini, kita bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus bisa dilihat di slide berikut. Selanjutnya ada GNP atau Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto atau Gross National Product merujuk kepada total jumlah nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara maupun penduduk yang sedang berada di luar negeri selama 1 tahun. Untuk menghitung PNB, kita dapat menggunakan rumus PNB sama dengan PDB ditambah produk WNI dalam negeri dikurangin produk WNA di dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan nasional bruto atau GNI. GNP adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk domestik. GNP mencakup pendapatan penduduk domestik dari barang dan jasa yang diproduksi dan dijual di luar negeri dan investasi di luar negeri.
GNP tidak termasuk pendapatan oleh warga asing saat berada di dalam negeri. Pendapatan Nasional Bruto, GNI, adalah PDB ditambah pendapatan yang dibayarkan ke negara oleh negara lain untuk hal-hal seperti bunga dan dividen. Pembayaran yang kurang serupa dibayarkan ke negara lain. Produk Nasional Bruto atau GNP adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh produk domestik. GNP sama dengan GDP ditambah penerimaan pendapatan bersih dari aset luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri. GNI sama dengan pembayaran GDP plus oleh warga negara asing ke negara untuk hal-hal seperti investasi, bunga dan dividen. Pembayaran yang kurang serupa dibayarkan luar negeri. Jadi berikut merupakan perbedaan dari antara GNI dan GNP. Selanjutnya ada contoh-contoh soal. Yang pertama, contoh soal pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Contoh soal bisa dilihat di layar berikut. Selanjutnya ada contoh soal pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Soal bisa dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya ada soal pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Soal bisa dilihat di slide berikut. Selanjutnya ada soal tentang GDP. Soal bisa dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya adalah soal tentang GNP. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa ditulis di komen YouTube. Terima kasih.